Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan serta kesempatan dalam kegiatan ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua kelak termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Semoga kegiatan sesi ini membawa manfaat, menambah ilmu, serta menjadi ikhtiar kita bersama dalam mewujudkan produk dan usaha yang halal, baik, dan berkah. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Eliwati sebagai P3H dari LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Izinkan saya pada sesi ini membahas materi audiensi Dinas Pariwisata tentang sertifikat halal pelaku usaha di desa wisata menuju peningkatan Indonesia Musim Travel Index atau MITI 2026. Apa maksud kegiatan ini, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, maksud audiensi ini adalah untuk melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha di destinasi wisata yang ada di kabupaten atau kota. Apa tujuan kegiatan ini? Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Indonesia Musim Travel Index atau IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikat halal self-declare secara gratis dengan fasilitas dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal services. Bapak dan Ibu, target sertifikat halal destinasi wisata ini adalah 100% pelaku usaha mikro kecil yang produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal pada bulan Oktober tahun 2026. Periode pelaksanaannya yaitu pada Desember 2025 sampai dengan Maret 2026, di mana apabila seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret 2026, maka program dinyatakan selesai. Dalam surat ini terlihat Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memberikan usulan sertifikasi produk halal kepada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3 Edukasi Wakaf Indonesia untuk 1.500 desa wisata di 15 provinsi peserta Indonesia Musim Travel Index atau IMTI dengan surat tertanggal 30 September 2025. Bapak Ibu, mengapa pelaksanaan sertifikasi halal desa wisata adalah LP3H Edukasi Wakaf Indonesia?
Pelaksanaan sertifikasi halal desa wisata ditugaskan kepada LP3H Edukasi Wakaf Indonesia disebabkan karena LP3H Edukasi Wakaf Indonesia mendapat penghargaan dari BPJPH pada tanggal 28 Juli 2025 sebagai LP3H kategori penyerapan kuota sehati 2025 terbanyak pertama sampai dengan acara Rapat Kerja Nasional LP3H tahun 2025. Laporan capaian halal LP3 Edukasi Wakaf Indonesia dari bulan Agustus sampai dengan Oktober. Yang pertama, LP3 EWI terpilih untuk sertifikasi halal di 5 provinsi. LP3 EWI telah ditunjuk sebagai lembaga pemeriksa halal untuk melaksanakan proses sertifikasi halal di 5 provinsi, menunjukkan perluasan layanan dan kepercayaan institusi terhadap kapasitas lembaga ini. Yang kedua, 20 desa wisata tercakup. Sebanyak 20 desa wisata telah menjadi target program pendampingan dan sertifikat halal sebagai upaya mendukung pengembangan ekonomi halal di sektor pariwisata lokal. Yang ketiga, terdapat 438 pengajuan sertifikat halal atau disingkat dengan Sehati. Tercatat 438 pengajuan melalui sistem Sehati, yaitu sertifikasi halal terintegrasi. Dalam periode 3 bulan ini, yaitu Agustus sampai dengan Oktober, menunjukkan tingginya minat dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Yang keempat, yaitu terdapat 408 sertifikat halal terbit. Dari total pengajuan 438, terdapat 418 sertifikat halal telah berhasil diterbitkan. Dengan tingkat keberhasilan penerbitan mencapai 95,4%, mencerminkan efisiensi dan efektivitas proses sertifikasi. Dalam program pendampingan sertifikasi halal di 20 desa wisata, tercatat 3 nama P3H EWI Sehati yang paling aktif menerbitkan sertifikat halal. Mereka berperan penting dalam memfasilitasi pelaku usaha lokal untuk mendapatkan sertifikasi halal secara mudah dan cepat. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad Fauzi Al-Idrus, berdomisili di Mataram, Nusa Tenggara Barat, berhasil menerbitkan 140 sertifikat halal, menjadikannya penerbit terbanyak dengan kontribusi yang sangat signifikan. Yang kedua, Bapak Alwin ST, berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara, berkontribusi dengan menerbitkan 53 sertifikat halal. Yang ketiga, Ibu Sumiati, berdomisili di Tanjung Pinang, Riau, telah membantu menerbitkan 20 sertifikat halal. Dengan total sertifikat 213 sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh ketiga P3H ini, mereka menunjukkan komitmen tinggi dalam mempercepat sertifikasi halal di wilayah masing-masing. Mereka sekaligus mendukung pengembangan ekonomi halal di sektor desa wisata. Bapak dan Ibu, tahapan pelaksanaan sertifikat halal di desa wisata. Proses pendampingan sertifikat halal di desa wisata dilaksanakan secara sistematis yang melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu penunjukan tim pendamping halal desa wisata. Diawali dengan penerbitan surat keputusan resmi dari LP3 Edukasi Wakaf Indonesia yang menetapkan tim pendamping halal khusus untuk desa wisata. Tim ini bertugas memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada pelaku usaha. Tahapan kedua yaitu audiensi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten atau Kota. Tim pendamping melakukan koordinasi dan audiensi dengan Dinas Koperasi dan
usaha kecil menengah setempat untuk menyelaraskan program, mendapatkan dukungan kelembagaan, dan memastikan sinergi dengan kebijakan daerah. Tahap ketiga yaitu sosialisasi sertifikat halal, baik self-declare maupun reguler. Menyelenggarakan sosialisasi secara holistik dan partisipatif kepada pelaku usaha di desa wisata. Materi mencakup skema self-declare untuk usaha mikro dan kecil, serta skema reguler untuk usaha menengah dan besar. Tahap yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan. Dalam tahap ini dilakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan pengajuan sertifikasi halal, mendokumentasikan pencapaian, serta mengevaluasi hambatan dan kebutuhan pendampingan lebih lanjut. Dengan mengikuti tahapan ini, proses sertifikasi halal di desa wisata dapat berjalan terstruktur, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mendukung terwujudnya desa wisata yang unggul dan berdaya saing berbasis produk halal. Pada paparan ini terlihat surat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Wisata dan Infrastruktur dengan nomor B-UM-30-11-UM-D-2.4 tanggal 31 Agustus 2025. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia atau yang disingkat dengan LP3EWI ditunjuk sebagai pelaksana pendamping sertifikasi halal di 20 desa wisata di seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari penunjukan tersebut, Direktur LP3EWI Bapak Yusri Akhyar Esos menerbitkan surat tugas nomor 101 Romawi 8 2025 LP3EWI STDW yang mengkukuhkan tim pendamping untuk melaksanakan sertifikasi halal di Desa Aikbri, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim pendamping yang ditugaskan terdiri dari 5 orang dengan susunan sebagai berikut. Lalu Wahyu Adris Padia sebagai koordinator, Ahmad Hauzi Al-Idrus sebagai pelaksana, Wianda Hairul Uzma sebagai pelaksana, Jalaluddin sebagai pelaksana, dan yang kelima Hermanto Susanto sebagai pelaksana. Masing-masing anggota telah tercatat dengan ID REK P3H dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Mereka diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mendampingi proses sertifikasi halal sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh LP3EWI, serta diwajibkan melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga. Jadi, surat tugas ini merupakan dokumen resmi dan operasional yang menjadi dasar hukum bagi tim pendamping untuk turun langsung ke lapangan. Selain memperkuat legitimasi program, surat ini juga menegaskan komitmen LP3EWI dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mempercepat sertifikasi halal di desa wisata khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Bapak dan Ibu, LP3EWI menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai kabupaten atau kota di Indonesia. Melalui program ini, kami menyediakan layanan pendampingan sertifikasi halal secara gratis bagi usaha mikro dan kecil yang belum tersertifikasi. Bapak dan Ibu, sertifikasi halal bagi UMKM desa wisata mewujudkan destinasi wisata ramah muslim dan menggerakkan ekonomi lokal. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil di desa wisata bukan hanya sekedar pemenuhan regulasi
melainkan sebuah strategi transformatif yang memiliki dampak berlapis. Yang pertama yaitu mewujudkan destinasi wisata ramah Muslim. Dengan tersedianya produk-produk lokal dari UMK desa wisata, destinasi tersebut semakin menarik bagi wisata Muslim, baik domestik maupun mancanegara. Hal ini menjadikan desa wisata sebagai destinasi yang inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh kalangan, khususnya yang memperhatikan prinsip halal. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Sertifikasi halal membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menambah nilai jual produk. Dengan demikian, pelaku usaha desa wisata dapat meningkatkan omset, memperluas jaringan pemasaran, dan menguatkan keberlanjutan usaha. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan daerah. Melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kunjungan wisata, pendapatan asli daerah atau PAD akan terdorong melalui berbagai sektor seperti retribusi, pajak UMKM, dan pengeluaran wisatawan. Desa wisata yang unggul juga dapat menjadi ikon daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, setiap proses pendampingan dan penerbitan sertifikat halal, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh pelaku usaha, mitra pemerintah, dan pendamping yang telah berpartisipasi aktif. Keberhasilan sertifikasi halal tidak hanya sekedar dokumen, tetapi adalah sebuah komitmen bersama dalam menciptakan ekosistem wisata yang aman, nyaman, dan dapat dipercaya. Jadi sertifikasi halal menjamin kenyamanan wisatawan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas salah. Semoga kita terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.